Halo teman-teman Enjoy, selamat datang lagi di podcast gue obrolin aja. Karena ada yang ngobrol, kita bisa akrab. Maaf nih, 1 tahun ini, hampir 1 tahun. Di tanggal 17 atau 7 Juli, gue lupa. Terakhir kali gue upload di tahun 2021. Dan di tahun ini lagi baru gue bisa upload kembali. Dikarenakan kesibukan gue dan banyak sekali aktivitas yang tidak bisa gue tinggal tentunya. Jadinya untuk kali ini baru bisa lagi gue mulai lagi podcast ini teman-teman. Semoga kalian juga tetap setia dengerin gue juga. Gue lihat juga ratingnya di Spotify masih lumayan lah, masih oke lah, nggak turun-turun banget. Masih banyak yang suka dengerin, mungkin kangen sama suara gue, atau mungkin juga pada cuman lagi sambil nemenin lagi kerja, lagi gabut, ataupun lagi kegiatan kalian lainnya sambil dengerin podcast gue. Untuk hari ini, gue mulai kembali di season kedua ini. Dan di episode pertama ini, gue sama temen gue juga yang salah satunya, atau mungkin dia udah 2 kali episode kayaknya di episode pertama teman-teman. Di season pertama maksud gue. Dan di season kali ini, episode pertama ini kembali lagi dia nemenin gue sebagai narasumber gue lagi. Dan hari ini topik yang dibahas ini ada dua nih teman-teman. Bakalan gue ngebahas tentang LDR dan juga tentang sahabat jadi cinta. Oke teman-teman, langsung aja nih kita panggil narasumber kita. Bunai, silakan Bunai, selamat datang. Yo, selamat. Sekarang malam sih ya. Selamat pagi, siang, malam bagi kalian yang Oke siap. dengerin podcast. Obrolin aja, Betul, betul, anjay. betul. Untuk kali ini kita ketemu lagi nih Bun, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, sedikit-sedikit ada persenggolan ya di kampus, di luar kampus juga ada. Ya namanya juga hidup ya kan. Kalau nggak ada Betul, masalah mah nggak asik bro. betul. Kalau lu lurus-lurus aja bukan hidup namanya. Yo, Jalan tol. Oke, gimana nih lu nih kehidupan kampus lu nih? Udah libur ya sekarang ya? oh belum. Oh Justru gue belum. belum UAS. Kan kampus juga kebetulan swasta nih. Jadi Mm-mm. ya nunggu negeri kelar dulu lah. Jadi nanti liburnya paling bulan depan sih, bulan depan pertengahan lah. Oke, lu bakal balik ke Depok ya? Oke. Oh iya. FYI nih teman-teman nih, Kak, si Ebun ini nih kampusnya di luar kota jauh sekali. Ya Ya nih. BTW gua kuliah di PWT ya, Purwokerto ya. Oh iya, Purwokerto Iya. jauh sekali itu Nah. dia makanya naik motor lagi. Nekat sekali emang ini anak satu. Oke deh, langsung ke pembahasan aja nih, Bun. Nih, yang pertama gue bakal mau ngebahas nih, karena lu sekarang kan punya pasangan nih. Yang jatuhnya pasangan lu kan Ya, ada di Depok dan elunya ada di ya Purwokerto. Udah berapa lama lu ngejalanin hubungan sama cewek lu yang sekarang ini? eh sebenarnya baru belum ada setahun ya, paling dari September tahun lalu berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya 7 bulan 8 bulan lah. 7 bulan 8 bulanan. Oh, 8 bulan, tapi lu udah LDR ya? LDR lu udah berapa lama nih? Tapi nggak 8 bulan itu LDR kan ya? Kayaknya 6 bulan kali ya? Ya sekitar gue juga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu sering apa namanya ke Purwokertonya gitu. Kadang-kadang gue juga pulang 3 minggu sekali atau 3 minggu, 3 bulan sekali atau 2 bulan Hmm, hmm. sekali gitu. Karena kalau lama-lama juga kangen ya. Ya ada kepentingan lain lah yang pastilah. Oke, 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 siap, siap. Nah, selama LDR nih lu apa aja nih kendalanya nih yang lu rasain gitu? Sejauh ini sih ini gue flashback dikit nggak apa-apa lah ya. Oke, Jadi santuy. gue nggak baru banget LDR, Hmm, sekitar 8 7 tahun lalu lah. hmm, hmm. 7 tahun lalu gue juga LDR sama mantan gue ya kan. Asik. Jadi ini nggak first time banget dan gue nggak terlalu kaget lah gitu. Cuma yang mungkin jadi pemberat gue itu kan karena ada perbedaan sikap ya di antara mantan gue yang lama sama Yang cewek gue sekarang. yang baru sekarang itu. Jadi kalau dia tuh sekarang tuh lebih sering apa ya, jatuhnya tuh lebih manja lah. Jadi kadang-kadang karena sifat-sifatnya dia itu yang ya
bikin bikin selalu ingat, bikin selalu kangen, jadinya agak ngeberatin gitu. Cuma it's okay lah, itu cuma sedikit lah, sedikit permasalahan aja lah. Tapi overall buat sampai sekarang sih enggak terlalu mengganggu aktivitas gue selama gue menjalani kuliah di sinilah gitu. Oke, oke. Tapi lu tiap malam kayak sering mungkin sleep callan kah sama dia atau kah gimana kah? eh Dia sendiri sih punya aktivitas ya, jadi Mm-mm. kadang-kadang kan syuting kan, Yap. syuting terus ada acara lain juga dia. Jadi buat setiap hari itu nggak mungkin juga sih kan sleep kalau harus setiap hari gitu. Jadi Oke. kadang-kadang syuting sampai jam 1 malam gitu kan. Mm-mm. Jadi nggak memungkinkan buat melakukan hal tersebut. Jadi ya sebenarnya waktu untuk kita berdua tuh fleksibel aja sih, nyesuaiin. Kalau kita sama-sama lagi ada waktu, ya kita ngelakuin itu, ngelakuin apa, hubungan Iya, komunikasi lah ya. komunikasi. Iya. Saya denger nih nggak bener nih. Ya pokoknya itulah. Pokoknya intinya tuh dalam satu hari ya seenggaknya ada kabar-kabar lah. Jangan sampai Nggak nggak ada. sama sekali gitu. Iya. Iya. Yang tapi enaknya lu berdua sama-sama udah bisa ngerti ya untungnya. Lu ngertiin Iya, itu dia, dia. dia juga ngertiin lu. Iya. Mungkin kalau orang sekarang ya bilangnya tuh banyak banyak cocok logi dari zodiak ya gitu. Cuma Oh, kalau oke. dari segi itu tuh Mm-mm. mungkin agak kurang. Yang bikin menguatkan itu justru dari karena posisinya dia tuh sama gua sama-sama anak pertama. Mungkin Oh, lebih ngerti dari ya. secara waktu ya kan. Tuh, tuh, Waktu terus effort anak pertama itu kan kayak lebih nggak sih dari adik-adiknya gitu. pasti. Makanya banyak hal yang dilakuin di luar hubungan gitu. Kayak kita memperjuangkan apa mimpi-mimpi kita gitu kan. Ya gitulah. Ya, oke, oke. Seenggaknya dan dulu juga kan memang sebelumnya lu sebelum jadian sama dia juga kan memang kita ini kita dong ya. Kan lu sama dia juga lu sama dia juga kan satu circle nih yang udah bisa dibilang sebagai teman dekat atau sahabat nih. Tapi tiba-tiba berubah menjadi cinta nih. Seru. Kayak lagunya Sigas, sahabat jadi cinta. Nah, Iya. kenapa bisa tuh? Awal mulanya gimana tuh? Aduh, ini lucu juga ini momennya. Jadi ini nggak muluk-muluk langsung apa langsung jadi sahabat terus ada timbul perasaan satu dan yang lain Iya. enggak. Justru awal itu gue sama dia tuh sama-sama kesel gitu. Mungkin dari dianya justru malah yang kesel sama gue gitu. Kan apa Kesel. ya? Ya. Ya, jadi kan kita sempat ikut ini kan kegiatan kepramukaan kan. Nah, dalam satu kegiatan itu tuh gua dan dia tuh satu ambalan kebetulan, satu pramuka itu di satu SMA dan di suatu organisasi satuan karya lah di luar sana gitu. Nah, di situ gua waktu itu posisinya sebagai apa ya? Pemimpin apa sih namanya? Iya, Pemimpin Danton, peleton Danton kali lah. ya? Danton. Danton ya, Danton. Danton. Nah, ya buat kalian anak paskib, anak-anak pramuka mesti paham lah kalau Danton tuh pasti kudu tegas, kudu inilah, pokoknya harus apa yang disampaikan dari atasan harus disampaikan juga ke anggota-anggotanya gitu. Nah, Ya, di situ betul. posisinya dia nggak suka sama gua karena mungkin gua terlalu sering apa ya teriak-teriak kali ya atau ngatur sana sini gitu kan. Jadi Mungkin. kesel banget nih sama nih orang gitu kan. Ya intinya gitulah. Akhirnya setelah berjalannya waktu gue lost kontak, maksudnya nggak benar-benar apa ya Ya, komunikasi lah. ngejalanin komunikasi gitu sama dia. Ada di satu momen kita ketemu lagi untuk Hmm. latihan latihan tes Bintara Polri lah waktu itu lah. Ya, karena Nah, sama-sama lu berdua ya kan. ya karena gue sama dia kebetulan emang pengen masuk polisi kan waktu itu. Ya walaupun dua-duanya gagal ya. Setidaknya Jadi ya setidaknya itulah. dipertemukan Nah, kembali. ya dipertemukan kembali. Setelah itu baru kita mulai dekat. Ya mungkin jatuhnya kayak teman biasa aja sih. Kayak misalkan lu sama gua gitu. Emang ada pas emang bener-bener kita ada waktu
atau kegiatan yang sama aja gitu. Kalau di luar itu kita nggak ngejalin komunikasi sama sekali gitu. Udah setelah itu singkat cerita akhirnya dia mau daftar kampus lah ya. Daftar kampus, nanya-nanya soal kampus ke gua. Iya. Abis nanya-nanya soal kampus ke gua sendiri kan emang masuknya ke swasta ya, tapi di balik itu gue juga sempat daftar di negeri kan, mau Iya. daftar SBM juga, daftar mandiri juga gitu. Cuma ya walaupun gue di swasta, seenggaknya gue ngerti lah gitu. Jadi dia nanya-nanya segala macam, gue ngejelasin. Mulai dari sana kita kayak ngejalanin apa namanya ya, lembar baru lah gitu. Jadi dia yang dulu dan gue yang dulu tuh udah ngelupain masa lalunya Masa gitu, kayak lalu. yang kita sama-sama apa dua-duanya kesel satu sama lain tuh udah nggak lagi waktu Ya, itu. Jadinya setiap hari kayak dia ngerja apa ngebantuin tugas-tugas tugas gua. ya. Terus dari mulai apa tugas yang harian tuh sampai UAS ya. Wah, sampai Di apa yang bikin teman-teman gua ini dan dia tuh tuh. bangun ruang apa tuh? Oh iya, itu Nirmana itu. Nirvana. Kebetulan gue masuknya DKV ya. Mungkin kalau kalian DKV ngerti lah Nirmana itu Mm-mm. apa. Ya, jadi di situ tuh mulailah rasa kayak nih apa cewek kok kayak kasih perhatian lebih gitu. Terus kayak kok mau gitu gue ajak kemana-mana buat beli barang, buat tugas-tugas gue gitu. Bahkan waktu beli kayu pun itu dia yang nawar gitu. Gue asli gue nggak ahli Nggak bisa dalam nawar. tawar menawar. Iya, ya cowok kayaknya kurang ya Iya tawar betul menawar betul. tuh. Kayak udah nanya harga, ya udah segitu aja. Ya udah ya. Iya, pasrah aja kan kalau Iya, cewek. Ya udah ikutin aja gitu. kata penjual. Iya, ya udah setelah itu kayak wah bagus nih gitu, kayak dari Weh, cara dia apa nge-treat juga kayaknya pokoknya itulah kayak gue ya udah mulai timbul-timbul lah karena kehadiran dia dan mungkin beberapa teman gue waktu itu ngerasa kayak gue ada yang ada yang nemenin lah, kayak gue butuh sandaran tapi mereka tuh ada gitu. Jadi nah ini salah ya. satunya si cewek gue ini nih. Hampir kesebut Gue mereknya. nggak apa-apa sih, sebut aja nggak apa-apa. Iya iya iya. uh, iya, jadi Oh dia iya. sebagai sandaran gue lah waktu itu gitu. Wih. Akhirnya singkat cerita, pokoknya baper-bapernya tuh waktu jalan-jalan ke puncak lah, waktu sama teman-teman yang lain, anak-anak Oh, oke ya lah. anak-anak kampus lain. Itu bro. Jadi pas udah kayak gitu lo jadi mulai timbul rasa cinta juga ya. Lo udah tahu treat dia mungkin beda dari mantan lo dulu. Ya, Sifatnya dia juga berbeda dan dia ada di saat lu lagi kondisi terpuruk lu lah jatuhnya. Kondisi terburuk lu juga. ya, Dia bisa nge-support itu makanya lu lama-lama mulai nyaman, cinta dan ujungnya adalah pas di puncak. iya. puncak Yoi. puncak Bogor. Mungkin Oke. kalian tahu lah kalau anak-anak Jabodetabek. Bisa Iya, jalan-jalan ke situ kan. rata-rata ke situ. Iya. Nah itu eh pas lagi hubungan gue di ujung tanduk itu ya emang posisinya tuh apa ya? Dia tuh masih sebagai sahabat gue lah yang Iya, bisa gue jadiin sandaran waktu itu gitu. Jadi gue bahkan nggak kepikiran juga bakal punya hubungan sama dia, tuh nggak kepikiran. Cuma ya it's finally happen gitu kan, tiba-tiba oh terjadi iya, gitu, gue iya nggak tahu. betul. Karena lu juga Nggak bakal nyangka. setiap hari, waktu itu hampir setiap hari kan terus-terusan main Oh iya, main bareng. hampir Iya, setiap hari. inget banget gua. Iya, Iya, waktu itu hampir setiap hampir tiap hari. hari banget sudah. Itulah. Oke, jadi gitu teman-teman enjoy. Jadi cukup apa ya? Cukup panjang nih perjalanan kisahnya nih dari awalnya kesel-keselan sampai ketemu lagi di kesempatan yang lainnya dan juga langsung mulai akrab pelan-pelan, mulai main terus-terusan dan jadian. Makanya teman-teman kalau Iya. udah kesel sama orang jangan berlebihan. Ntarnya jadi cinta. Seperti ini dia. Ini contoh Iya betul kasusnya. itu. Betul betul betul. Selanjutnya lagi nih, lu juga kan selama LDR ini nih sama cewek lu nih, mungkin apa sih kendala yang tersulitnya? Eh, Kendala paling sulit ya
Aduh, ini sih mungkin emang jarak sih kan yang kita tahu kalau LDR itu kan jarak antara kita yang menjalani hubungan itu tuh dari kegiatan, dari jarak waktu, jarak sebenarnya gitu tuh kadang-kadang juga ngeberatin kita gitu. Cuma kan kita harus selalu tetap menjalin sebuah komunikasi itu kunci LDR sih. Kita harus tetap ngejalanin komunikasi mau bagaimanapun kita ceritain kegiatan hari itu apa sehingga dalam satu hari itu ada satu kabar jadi kita tahu kalau dia tuh sama ini bagaimana gitu sama kunci yang lainnya tuh ya kita mau nggak mau mau itu pahit ataupun enggak kita harus percaya apa namanya apa yang dijelasin sama pasangan kita gitu jadi ya intinya saling percaya sama komunikasi gitulah. Semua orang pasti tahu kalau kunci LDR itu. Cuma kadang ya setiap orang tuh beda-beda. Kadang ada yang mampu, ada yang nggak mampu gitu. Ada yang pengennya tuh selalu dekat sama pasangannya gitu. Cuma ya kalau buat kaum kaum LDR sih gue yakin lu semua pasti kuat lah ngejalanin ini semua gitu. Emang Oke. tantangan terbesarnya itu. Ada juga kan kadang-kadang kayak sekarang tuh viral tuh di TikTok. Ada gitu Gimana tuh? di Jogja atau di Malang nih. Kalau yang kuliah di sana gitu kan terus pasangannya LDR pasti kandas hubungannya. Itu Ya, kebetulan aja. Mungkin iya. mereka emang juga ada masalah gitu. Yang pasti sih gue yakin sih teman-teman yang berani ambil resiko buat ngejalin hubungan secara LDR tuh kalian apa ya punya mental sama apa namanya kesetiaan yang kuat lah sama pasangan kalian gitu. Itu cuma beberapa kasus ya dari kasus-kasus LDR yang ada di Iya, Indo. Bahkan cuma Jabodetabek aja deh misalnya. Itu cuma dikit iya, doang tuh yang mungkin yang berakhirnya buruk, yang putus, yang apalah yang lainnya. Karena memang nggak ada kepercayaan nih satu sama lain sama pasangannya dan juga mungkin komunikasinya kurang lancar juga nih. Gitu. iya, Kalau lu kan masih lu percaya satu sama lain, lu saling pengertian juga dan komunikasi lu tetap lancar meskipun mungkin cuma dalam sehari cuma sekali atau dua kali, nggak yang harus 24/7. Mungkin ada juga yang LDR iya, yang kayak gitu ya kan. Lu iya betul ngabarin gua, betul. lu mau jalan kemana aja lu ngabarin gua. Lu pakai gitu-gitu deh, banyak banget ininya. Iya. Kayak Tapi jujur gue nggak terlalu tahu ya klasifikasi hubungan toxic tuh sebenarnya gimana. Soalnya banyak banyak referensi, banyak yang menyatakan juga kalau hubungan toksik tuh begini, hubungan toksik tuh begitu gitu. Cuma gue nggak bisa mastiin ya. Yang pasti di antara kedua pasangan itu apa ya sama-sama ngerasain kenyamanan yang sama lah gitu. Kalau udah nggak sama-sama ngerasain itu bisa jadi mereka udah masuk ke hubungan yang toksik gitu. toksik Mungkin kalau bosen aja gitu mungkin termasuk toksik kali ya. Gue juga nggak terlalu tahu sih. Cuma ya tergantung nih. begitulah. Ya, Ya tergantung ya. oke, ntar aja nanti kita bahas di episode selanjutnya untuk toksik. Oke 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 oke. Ya, teman-teman, tadi udah kita dengerin cerita dari Bunai ini atau nama panjangnya Ahmad Bunaya Rashid, bisa dilihat di situ anggota kedisiplinan nih ya. Masih ya, nickname-nya Ya, masih disiplin. belum gue ganti nih dari aspek tahun lalu. Oke, masih biarin aja gitu ya. Mantap, mantap. Yoi. Ya, oke, tadi kita udah dengerin nih bareng-bareng tadi ceritanya dari Bunai ini. Dari dia LDR, dari susahnya dia LDR gimana, gimana cara dia ngadepin tuh beda beda-bedanya tuh cewek yang sekarang atau mantan yang dulu. Ini bukan ngebandingin ya, tetapi memang Bukan kayak ngebandingin. iya, ini memang setiap orang mempunyai sifatnya masing-masing dan Iya. karakternya masing-masing seperti itu teman-teman. Dan juga Betul memang betul. dalam LDR juga nggak mungkin kita tuh nggak ada apa ya, nggak ada kendala, pasti semuanya ada kendala, apalagi tentang kesetiaan nih teman-teman nih. Biasanya untuk LDR ini kebanyakan adalah kesetiaannya. Biasanya yang dipermasalahkan itu. Takutnya di sana dia jalan sama yang lain, takut yang inilah dan lain-lainnya. Overthinking, overthinking perempuan yang banyak sekali itu. Betul Jadi betul oke, betul betul. pertanyaan closing Oke. untuk Bunai. Oke, untuk Bunai, gimana sih caranya nih ketika lu udah suka sama sahabat lu, gimana sih cara ngungkapinnya? Takutnya udah karena sahabat
Jadi dianggap sahabat aja nih, pas kita ngungkapin malah ditolak. Kayak coba silakan Bunai. Ini ini gini, dasarnya kan gua punya cara masing-masing. Gua dan yang lain punya cara masing-masing. Mm-mm. Orang yang ditembak itu juga punya treatmentnya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kayak menyesuaikan aja sih. Tapi kalau buat gua sendiri ya, buat cowok-cowok gitu yang mungkin suka sama sahabatnya, it's okay. Tapi usahain bener-bener dijaga itu hubungan. Karena kalau lu putus sama cewek lu yang tadinya sahabat lu kehilangan dua orang, yaitu pacar lu dan sahabat lu Sahabat juga lu, gitu. iya betul. Itu dia. Nah, jadi saran gue sih kalau lu pengen nyatain, yang pasti kuatin mental dulu lah ya. Lu udah siap apapun jawaban yang bakal dia lontarin setelah lu nyatain nanti gitu. eh Susun semua kata-katanya dengan sangat baik. Lu nyatain tuh sesuai apa yang ada di isi hati lu, jangan dilebihin, ya dikurangin gitu. Lu pokoknya apa ya, harus harus dari awal lu nyatain sesuatu yang berasal dari hati lu tuh harus sifatnya tuh jujur gitu, biar nanti kedepannya nggak ada eh, manipulasi atau Oke, kebohongan-kebohongan yang lo tutupin ke pasangan lo gitu. Gitu. Kalau betul. ditolak sih ya mungkin belum rezekinya aja lah gitu. Belum rezekinya. Kalau nggak Iya. ante, ya kalau nggak ya Anda kurang ganteng. Ya itu dia. Bercanda-bercanda guys. Yang penting dicoba dulu aja biar lu nggak penasaran. Tapi itu dia Iya, saran dari Bunai. Yang penting lu kuatin mental dulu aja dulu. Kuatin mental. Jangan kuatin fisik. Ini lu bukan mau jadi polisi, mau bukan mau jadi tentara. Jadi lu kuatin mental lu aja juga. Dan kata-kata lu harus disusun dulu ya, Bun. yo, Dan betul, mungkin kalau gue tambahin dikit, kalau ditolak mungkin jangan langsung jauh kali ya. Kan ada tuh yang kalau udah tolak betul. jadi malah kayak jadi orang musuhan, jadi jauh, jadi Iya, kayak orang nggak kenal gitu. Ya kan mungkin iya, dari beberapa teman kita nih, teman-teman enjoy ini ada yang takutnya ntar jadi asing, asik. Takut asing nih, dari sahabat jadi asing jadinya nanti. Makanya biar iya dipendam aja betul. dan akhirnya jadi friendzone biasanya. Iya, ya Betul. pokoknya apa ya, ya mungkin kalau yang dengerin podcast ini ya mudah-mudahan umurnya udah remaja, beranjak dewasa lah ya. Mungkin kalian Hmm, juga lebih paham soal ini gitu. Jadi betul. intinya sih mau lu nanti nauzubillahnya putus sama pacar lu ataupun lu ditolak ketika lu nyatain perasaan ke calon pacar lu gitu, calon Iya. apa sih namanya? Ini calon Eh, pacar kan ya? gebetan, gebetan. Ya gebetan lah ya. Yang gitu ya. Nah itu pesan emak gua sih, Pesan mbak lu. kalau udah apa ngalamin hal seperti itu tuh jangan pernah jadi musuh lah gitu, tetap Betul. jadiin teman Tetap gitu. jadiin teman, tetap bersikap seperti dulu aja. Asik. Ya Oke. karena lu nggak tahu kan nanti mungkin suatu saat lu bakal butuh dia lagi untuk mungkin ya kayak sekedar tugas kuliah bisa jadi kan gitu. Suwe. Iya, iya. Oke. Boleh, boleh, boleh. Oke, Bunai. Thank you banyak nih. Gila. Yo Di episode pertama ini sama Bunai. Ini harusnya gue bikin belakangnya ada episodenya ya. Obrolin aja belakangnya ada tag episode satu tentang apa judulnya. Mungkin kayak gitu. Ntar bakalan gue ubah selanjutnya. yo Makasih banyak nih Bunda ya udah yuk sharing-sharing cerita lu tentang LDR, tentang gimana caranya dari sahabat menjadi cinta nih jadi pacaran dan udah mau jalan 1 tahun sekarang. ya, Oke, oke Bun, doain aja thank doain you aja. ya. Oke. Ya, dadah dulu sama tonton enjoy. Bye. Wih, goodbye teman-teman enjoy. Enjoy. Oke. Oke, teman-teman enjoy. Terima kasih banyak kalian telah mendengarkan podcast ini di season kedua episode 1 bersama gua dan Bunai di sini yang bercerita tentang LDR dan juga sahabat menjadi cinta seperti lagunya Zigas. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang telah mendengarkan podcast ini. Semoga kalian merasa terhibur dan sampai jumpa di kesempatan lain. Bye. Salam enjoy. Terima kasih dari gue untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di gue gak tahu goblok.
Ulang.